Shalom kekasih Tuhan. Puji nama Tuhan kalau pada sore malam hari ini kita bersama-sama untuk bersekutu menaikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan mari siapkan segenap jiwa kita, hati kita, pikiran kita, semuanya untuk fokus memberi yang terbaik. Dan Tuhan disukakan bertata di atas setiap pujian kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kami. Sepanjang hari ini Tuhan sudah melawat kami, menolong kami, melindungi kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pada sore malam hari ini kami rindukan pribadi-Mu atas hidup kami. Urapi kami Tuhan, lawat setiap kami. Dan biarlah setiap pujian kami ini menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteluh, menyembah Yesus
Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteru, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteru, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah, ku tinggikan Engkau Tuhan, semua lutut kan bertelut, semua lidah kan mengaku bahwa Engkau Raja, bahwa Engkau Tuhan. Engkaulah satu-satunya pribadi yang kami puji, layak Kau ditinggikan, layak Kau disembah. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Sang Anak Domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau kami rindu, lawat setiap kami Tuhan, jamah setiap pribadi yang menyembah, jawab setiap doa yang dinaikkan. Kami berseru, oh Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Dalam ayat sekian dalam ya,
biarkan setiap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Jiwa kami dipuaskan oleh hadirat-Mu. Jiwa kami dipuaskan oleh air-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. 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 Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku
Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mari semua menyembah. Ini saatnya, ini waktunya, waktu yang terbaik, waktu yang ajaib bersama Tuhan. Mari nikmati pribadinya, mari nikmati jamahannya. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Kami percaya, kami percaya, kami percaya ada mujizat dalam setiap pujian kami. Engkaulah mujizat dalam hidup kami. Bersamamu Tuhan, kami lebih dari pemenang, kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap rencanamu, terima kasih atas setiap janjimu, terima kasih atas setiap kesembuhan yang Tuhan beri, terima kasih atas setiap jawaban setiap satu doa kami, terima kasih atas setiap lawatan Tuhan malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Segala hidup kami, segala jiwa kami hanya bagimu, bagi Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa dalam kami merindukan Engkau. Bahkan jiwa kami menjerit kepada Sang Pencipta kami. Betapa jiwa kami ingin dipuaskan oleh pribadimu sendiri. Tiada yang lain, tiada yang lain. Bukan manusia, bukan jabatan, bukan uang, bukan relasi, bukan keluarga, apapun yang ada di dunia ini. Namun sungguh hanya pribadimu Tuhan yang kami rindukan. Satu-satunya yang mengisi seluruh hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu.
jalanmu. Oh Yesus Tuhan, inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Ketika Engkau memimpin setiap kehidupan kami Tuhan, Engkau bertata setiap hati kami, pikiran kami, maka jalan-jalan-Mu itu akan menjadi nyata. Karena firman-Mu berkata, Engkau sudah menetapkan langkah-langkah orang benar-Mu Tuhan. Apabila mereka terjatuh tidak sampai tergeletak, namun Engkau yang senantiasa mengangkat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bukan karena kekuatan kami, namun semata-mata karena pertolongan-Mu saja yang melingkupi kami sampai detik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang penopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku,
wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya
terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan setiap firman-Mu. Karena ketika firman-Mu disampaikan, telinga kami mendengar dan iman kami tumbuh. Dan iman kami bersepakat Tuhan, bahwasannya mujizat itu, kuasa itu, kemenangan yang dari-Mu itu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Biar firman-Mu itu tumbuh di dalam tanah hati kami yang subur, berakar, berbuah, bahkan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Dalam sesi worship night malam hari ini kita sudah bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang mari kita bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hambanya 2 minggu yang lalu Pastor Elva menyampaikan firman Tuhan di mana kedahsyatan Tuhan. Ketika persoalan, ketika permasalahan, ketika kedahsyatan Tuhan atau segala sesuatu akhir zaman yang sudah dinyatakan itu, dikatakan bahwa akan terjadi masa yang sukar. Nah, masa yang sukar itu tidak pilih-pilih, orang yang pintar, orang yang bodoh, orang yang kaya, orang yang miskin. Kita telah mengetahui bersama di masa COVID ini, tidak peduli dia orang kaya, tidak peduli dia orang miskin, tidak peduli dia orang yang kuat, tidak peduli dia orang yang lemah. Ketika COVID melanda, maka orang siapapun bisa kena. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya ada banyak orang yang mengalami ketakutan. Tetapi orang-orang yang dalam tanda petik mereka yang kuat, mereka yang sehat, mereka yang lebih-lebih sudah divaksin, mereka santai saja. Nah, itu COVID, saudara. Tetapi saya yakin bahwa ketika kedahsyatan Tuhan itu terjadi di muka bumi ini, maka tidak ada seorang pun yang bisa lepas daripada kedahsyatan Tuhan. Tetapi malam hari ini renungan firman Tuhan saya berikan judul, mari kita bersama-sama, karena tidak ada seorang pun yang bisa lewat, seorang pun tidak ada yang bisa lepas daripada kedahsyatan Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya beri judul firman Tuhan, pastikah Anda aman? Orang yang paling takut, orang yang gentar, orang yang gemetar adalah orang yang tidak punya kesiapan ketika menghadapi kesusahan. Dan tidak ada tempat di dalam kehidupannya untuk berlindung. Tetapi bagi orang-orang yang tentu saja dalam keadaan siap, maka ketika menghadapi akan kesukaran besar yang terjadi di akhir zaman nanti, maka saya percaya orang yang siap itu tidak akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Nah, malam hari ini saya akan mengambil satu firman Tuhan, Wahyu pasal yang ke-7 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang orang pasti aman ketika nanti kedahsyatan Tuhan terjadi di muka bumi ini? Dari ayat yang kita baca, ada dua hal yang bisa kita temui.
Nah, mari kita bersama-sama merenungkannya. Yang pertama, siapa orang yang pasti aman ketika terjadi kesusahan besar? Yaitu yang pertama adalah orang yang selalu berada di hadapan Allah. Alkitab tadi mengatakan dengan jelas, yaitu karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Jadi yang pertama, siapa yang pasti aman? Yaitu orang yang selalu berada di hadapan Allah. Maksudnya, orang yang menempatkan hidupnya pada posisi dimanapun dia berada, ia menyadari bahwa Allah selalu bersamanya. Jadi dia tidak pernah berpikir bahwa tidak ada orang yang melihatnya, tidak ada orang yang mengetahuinya. Orang yang seperti ini menempatkan di mana Allah itu selalu memperhatikannya. Nah, contoh yang paling tepat adalah Yusuf. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-9 mengatakan, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar, yaitu tuannya Potifar. Kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, yaitu istri daripada tuan Potifar, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf ini dikatakan oleh firman Tuhan sedang berada di dalam keadaan sendiri. Dia sedang melakukan tugasnya dan dia sendirian. Lalu kemudian Nyonya Potifar menggodanya untuk melakukan sesuatu yang berdosa. Namun apa yang dikatakan oleh Yusuf, walaupun dia seorang diri, walaupun tidak ada yang melihatnya, ketika mungkin secara manusia, kalau seandainya dia bukan menjadi orang yang menempatkan dirinya di hadapan Allah, sangat mungkin dia menerima tawaran daripada tante Potifar. Tetapi karena Yusuf ini adalah orang yang tahu persis keberadaannya, yaitu bahwa dia selalu diperhatikan oleh Allah. Dia adalah orang yang selalu berada di hadapan Allah. Maka dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukannya? Nah, apa yang terjadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang seperti ini, pertama orang yang seperti ini, atau orang yang seperti Yusuf, kalau seandainya saudara dan saya menempatkan diri dalam kehidupan kita bersama, dimanapun kita berada, bahwa kita ada di hadapan Allah, maka yang terjadi adalah orang itu terhindar daripada berbuat dosa. Yang kedua, orang yang seperti Yusuf ini menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya tidak heran Yusuf disertai Tuhan. Yusuf sangat disukai oleh Tuhan, karena itu Tuhan selalu menyertai dan Tuhan membuat pekerjaan Yusuf berhasil. Lalu yang selanjutnya, saudara dikasihi oleh Tuhan, orang yang seperti ini atau seperti Yusuf itu mendapatkan promosi dari Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya mau mendapatkan promosi dari Tuhan, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah keberadaan dunia yang makin tidak menentu, saudara dan saya bisa dipromosikan oleh Tuhan. Dengan catatan bahwa yang pertama, bagaimana saudara dan saya bisa menjadi orang yang pasti aman menghadapi kesusahan yang besar, yaitu kita selalu berada di hadapan Allah. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita menempatkan diri kita seperti Yusuf, yaitu orang yang selalu menempatkan dirinya bahwa dia selalu ada di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa orang yang pasti aman ketika menghadapi kesusahan besar, kedahsyatan Tuhan yang akan terjadi itu. Yang kedua adalah orang yang hidup
hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Orang yang hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Dikatakan firman Tuhan tadi, mereka melayani siang dan malam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Anda bertanya, Pak, bagaimana saya harus melayani Tuhan siang malam? Saya seorang pekerja, saya seorang karyawan, saya orang yang wira swasta, saya usahawan, saya sibuk dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah ada orang yang berkata atau hamba Tuhan yang berkata bahwa tempat Anda berada dan bekerja, tempat di mana Anda berada dan bekerja, itulah pelayananmu. Jadi, saudara dikasihi oleh Tuhan, jadilah seorang Kristen yang dapat dilihat dan dapat diteladani dimanapun Anda berada. Di pekerjaan, di dalam usaha saudara, di dalam kolega saudara, dimanapun saudara dan saya bersosialisasi, mari kita bersama-sama jadilah orang Kristen yang melayani Tuhan. Dimanapun kita berada. Ingat Yusuf, dia bukan berada di tempat yang enak. Dia berada di tempat yang tidak enak. Dia menjadi orang yang tetap menempatkan dirinya di hadapan Allah, bukan dalam keadaan yang enak, tetapi dalam keadaan yang tidak enak. Tetapi Yusuf tetap menempatkan dirinya, integritasnya jelas, bahwa dia sebagai anak Allah, maka dia tidak berbuat sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Yusuf menjadi contoh jelas bagi kita. Sadrak, Mesakh dan kawan-kawan menjadi contoh bagi kita. Daniel juga menjadi contoh bagi kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai orang yang sibuk, sebagai orang yang bekerja, namun menempatkan dirinya di hadapan Allah. Menjadi orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan di dalam pekerjaannya. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang pasti aman adalah orang yang selalu sadar bahwa dia di hadapan Allah. Yang kedua, mereka yang melayani Tuhan senantiasa. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menjadi orang yang selalu melayani Tuhan, yaitu bahwa mereka itu disertai Tuhan. Bagaimana Alkitab mengatakan bahwa Yusuf itu disertai oleh Tuhan sehingga segala sesuatunya berhasil. Lalu mereka bukan saja disertai, mereka dijaga oleh Tuhan. Mereka dilindungi oleh Tuhan. Dan bahkan yang luar biasa, mereka diberkati Tuhan. Menurut hemat saya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa orang yang pasti aman ketika saudara dan saya ini menjadi orang yang terus engkau sadar bahwa kita ini ada di hadapan Tuhan, sehingga kita selalu berbuat yang menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudara dan saya melayani Tuhan dengan segenap hati. Dimanapun saudara dan saya berada. Dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam sosialmu. Mari kita bersama-sama tunjukkan bahwa saudara dan saya adalah orang percaya yang terus melayani Tuhan dengan apa yang saudara dan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saudara, zaman boleh sulit, semua serba susah, bahkan mungkin ancaman bahaya sekalipun yang terjadi sama seperti Sadrak, Mesakh, Abednego dan juga Daniel. Atau bahkan seperti yang disampaikan oleh hambanya Pastor Elva, yaitu kedahsyatan Tuhan yang akan terjadi.
Tetapi mari kita bersama-sama sadari bahwa kita tidak akan khawatir, kita tidak akan ketakutan, kita menjadi orang yang siap di dalam menghadapi apapun karena kita sadar Tuhan beserta dengan kita. Jadi mari kita bersama-sama selama kita hidup, kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan memberkati kita. Jadilah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mempelai yang dewasa. Karena kedewasaan adalah ciri dari calon mempelai Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh merenungkan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan yang terus menyadari bahwa kami selalu ada di hadapan-Mu, sehingga kami hidup menyenangkan hati-Mu, sehingga kami hidup melakukan apa yang benar sesuai dengan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pasti melakukan sesuatu yang luar biasa, sama seperti hamba-Mu Yusuf, sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dan kami percaya apapun persoalan, apapun masalah, apapun kesukaran yang akan terjadi, kalau kami bersama dengan Tuhan, kami pasti aman. Karena itu malam hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada semua sidang jemaat-Mu, kiranya hidup mereka senantiasa ada di hadapan Tuhan. Dan kiranya hidup mereka senantiasa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan mereka. Dan biarlah kehidupan mereka ini senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Dan hamba berdoa sebelum kami berpisah, Tuhan Engkau memberikan kesehatan kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau memberikan kepada mereka kekuatan. Dan Engkau memberkati mereka di dalam rumah tangga mereka. Memberkati anak-anak mereka. Memberkati usaha apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Selama mereka tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Usaha mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh
Tuhan. Dan hamba terus berdoa untuk setiap pertumbuhan rohani daripada setiap anak-anak-Mu, supaya mereka mengalami pertumbuhan yang luar biasa, pertumbuhan yang makin hari makin berkenan kepada Tuhan. Dan tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami. Engkau memberkati keamanan, Engkau memberkati ketentraman, Engkau memberkati Tuhan kedamaian yang terjadi di dalam bangsa kami. Sekalipun kami tahu kami sedang menghadapi kesukaran, namun kami percaya Engkau menopang bangsa kami. Engkau memberkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah. Engkau memberkati presiden, wakil presiden sampai kepada RT RW. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau melalukan wabah COVID ini mungkin di dalam kehidupan bangsa ini atau dari dalam dunia ini. Bapa, kami percaya Engkau mengasihi setiap anak-Mu. Dan sekarang kami berpisah, Tuhan kiranya Engkau memberkati Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Tuhan melindungi setiap anak-anak-Mu. Tuhan menyinari mereka dengan kasih sayang-Mu, dan biarlah wajah-Mu senantiasa ada di hadapan mereka. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap anak-anak-Mu dan memberi damai sejahtera. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.